والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث irja isnani wa yabqa wahid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini walaupun di tengah hujan, kita masih Allah kumpulkan bersama-sama di rumah duka ini untuk mengenang sekaligus mendoakan saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang barusan 3 hari lalu berpulang ke rahmatullah, almarhum Tasrif. Semoga kedatangan kita di tempat ini, hadirnya kita di acara ini, sama-sama mendoakan beliau, sama-sama mendengarkan ceramah takziah, insya Allah menjadikan wasilah atau perantara almarhum mendapatkan pertolongan, mendapatkan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua amal ibadahnya, amin. Kalau ada salah hilap yang dia lakukan selama hidup di dunia, kita doakan semoga Allah mengampuninya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya yang senantiasa patuh, tunduk, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Kepala Desa Jonokalura, imam, pegawai syara, ada juga saya lihat Sekdes Lebo, ada Pak Imam Lebo yang juga hadir. Seluruh keluarga besar Jonokalura dan dari Lebo semuanya hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, ini memang hujan, tetapi hujan insya Allah tidak mengurangi esensi daripada takziah. Sama sahabat-sahabat zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu bermandikan darah, bermandikan keringat, memperjuangkan agama. Kita cuma hujan sedikit takut, ya, sudah tidak mau datang. Padahal tadi saya ini rencana juga saya lihat ini cuaca, aduh, ini sepertinya mau hujan ini. Tetapi karena undangan tidak boleh tidak datang. Undangan saya malam ini 3 bapak-bapak ibu-ibu. Cuma saya pilih di Jonokalura, ada di Pelawa, ada di Toboli, ya. Jadi jelasnya kita malam hari ini bersama-sama duduk di tempat ini itu untuk mengingat mati. Di mana-mana takziah judul sentralnya itu maut wa ahwalihi, mati dan keadaannya. Kenapa mati harus dibahas? Karena kita mau mati. Seandainya kita ini hidup terus di atas dunia, tidak perlu kita bahas mati, ya. Seandainya kita ini ada jaminan dari Allah tidak akan mati, tidak perlu. Tidak usah capek-capek beramal, tidak usah capek-capek cari hidayah Allah, tidak usah capek-capek datang di acara takziah. Orang-orang yang datang di acara takziah itu adalah orang-orang yang ingat bahwa dia juga akan ditakziah. Kalau kita sering datang di acara takziah, kalau kita meninggal, Allah yang gerakkan orang datang di acara kita, ya. Jadi mau lihat bagaimana kita nanti mati, bagaimana kita sekarang menghadapi orang mati, ya. Jadi mudah-mudahanlah kalau ada orang meninggal dunia tidak perlu undangan. Beda itu acara akikah, acara gunting rambut, acara resepsi, selamatan, itu harus diundang. Kalau tidak diundang, tidak boleh datang, tidak boleh makan. Tetapi kalau acara takziah begini tidak perlu undangan. Kalau kita tahu ada takziah situ singgah. Kenapa? Karena takziah ini anjuran agama. Nabi yang perintahkan
Bahkan takziah ini sesuatu yang sangat mustahab, sesuatu yang sangat disunnahkan. Maka di mana-mana alhamdulillah di Parigi Motong ini takziah itu sudah membudaya. Saya ini hampir tiap malam ceramah takziah. Ya. Jadi sudah membudaya, walaupun malam sekarang ini sudah berubah. Kalau zamannya almarhum dulu, almarhum abah saya itu malam pertama, kedua, ketiga. Sekarang sudah dipangkas malam ketiga saja. Esensi biaya. Kebetulan juga ini lagi corona, bolehlah. Tapi insya Allah, walaupun cuma satu malam takziah, ceramah, kita bisa ambil manfaat. Jangan takziahnya dipotong cuma jadi satu malam, tetapi orang hadir kurang. Kemudian yang hadir juga tidak bisa mengambil manfaat daripada takziah itu. Apa inti takziah? Insya Allah kalau sudah makin keras hujannya kita istirahat. Tapi insya Allah berhenti, amin. Amin. Satu, ketika takziah kita diingatkan tentang mati. Orang yang paling pintar itu orang yang sering ingat mati. Bukan berarti tiap saat ingat mati. Mau kerja ingat mati, mau belajar ingat mati. Kalau begini keadaannya tidak jadi, Pak. Apa yang dimaksud mengingat mati itu? Ketika kita lagi kurang semangat ibadah, lagi malas sholat. Rata-rata umat Islam sekarang ini dia punya malas, kalau malas yang lain masih bagus. Terbanyak ini malas sholat. Kenapa tidak sholat? Malas lagi. Nah, ini kalau sudah malas sholat berbahaya, Pak. Sholat itu tidak pakai malas. Jadi kalau kita lagi malas ibadah, malas ini, malas zikir, malas baca Quran, malas hadir di acara-acara duka, ingat, mau mati kita. Kalau kita ingat mau mati, insya Allah jadi semangat ulang. Bahkan ada seorang ulama di tempat tidurnya di kamar itu, di sebelah tempat tidurnya dia gali kubur. Seperti kubur biasa, seperti kubur. Kemudian dia taruh di situ liang lahatnya, ada papan lahatnya. Jadi kalau dia malas-malas sholat malam, dia masuk ke dalam kubur situ. Dia tutup, begitu dia rasa gelap, panas, dia bangkit lagi, semangat lagi belajar, semangat lagi ibadah. Coba bayangkan, Pak. Jadi kalau kita datang di acara takziah seperti ini, insya Allah kita jadi tacas kembali. Kita ini mau mati. Umur kita berapa? Kita ini di dunia ini cuma 1 jam. Karena akhirat, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 ada apa kita yang pernah hidup 1000 tahun, Pak? Tidak ada. Kalau di zaman-zaman Nabi Adam, iya, Nabi Adam 1100 tahun, Nabi Nuh 980 tahun. Tapi sedikit kemari-kemari, semakin hari umur ini semakin pendek. Ikut Nabi 63 tahun. Kita zaman sekarang kalau mau sampai 60 tahun, Pak, itu mujur. Sekarang ini kalau ada orang sudah umur 60 tahun, sudah lansia, sudah 60 tahun, itu banyak-banyak syukur sama Allah. Oleh karenanya kita di acara ini tadi sudah saya bacakan ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Kami akan menguji kalian, kata Allah. Aku akan timpakan kepada kalian ujian. Mana ujian Allah itu? Minal khauf. Sebahagian dari rasa takut. Kita di dunia ini tidak bisa terhindar dari rasa takut. Betul? Ya, cuma takutnya kita ini kadang takut tidak beralasan. Takutnya kita bagaimana nanti saya, bagaimana nanti hidupnya saya, bagaimana nanti nasibnya anak-anakku, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Banyak ketakutan kita. Kita jarang takut sama Allah. Nah, ini yang berbahaya. Sebenarnya yang perlu ditakutkan itu Allah. Allah adalah zat yang harus kita takut. Kenapa Allah kita takut? Yang kita takut sama Allah itu adalah azabnya. Perih sekali, Pak. Orang kalau takut sama Allah, Allah akan balas. Allah akan balas dengan apa?
dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqamihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut, wa amma man khafa maqami rabbi, orang-orang yang takut dengan Allah, maka Allah akan balas dengan apa? Dengan jannatul ma'wa. Kalau kita di dunia takut sama Allah, insya Allah Allah balas kita dengan surga yang nikmat sekali. Tapi kalau kita takut dengan manusia, akan diperbudak oleh manusia. Semakin takut kita dengan orang, semakin jadi kelakuannya. Ya, kalau kita, oh jangan, saya takut dengan dia. Oh, makin kita takut sama dia, makin takut kita sama pejabat, makin ditindis kita sama bapak ibu-ibu. Makin dikasih betul bagian kita karena kita takut. Takut kita pada manusia menyebabkan kita semakin diperbudak. Kalau kita takut dengan dunia, semakin diperbudak oleh dunia. Yang perlu kita takutkan di dunia ini cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin takut kita dengan setan, makin jadi dia. Takut dengan jin, makin jadi dia. Ada orang sekarang takut sekali. Saya takut dengan orang kemasukan, saya takut dengan hantu, ini dan sebagainya. Tidak perlu ditakut. Yang kita takutkan sama Allah. Kalau orang yang takut sama Allah, insya Allah yang lain-lain itu takut sama dia. Ya, dengar Pak, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini, itu dalam riwayat, dalam hadis Nabi, itu setan kalau bertemu dengan Sayyidina Umar, setan itu lari. Hatta durat dalam hadis, sampai setan itu terkentut-kentut. Tak konto-konto itu lari itu setan kalau melihat Sayyidina Umar. Baku hadap muka, baku lewat itu setan dengan Sayyidina Umar, lari setan. Kalau kita, setan yang tidur dengan kita. Setan tidur dengan kita, makan dengan kita. Ya, makanya suatu saat ada kisah, Nabi SAW kisahkan begini. Ada dua setan. Satu setan itu disuruh oleh bosnya menggoda orang Islam, orang mukmin. Yang satu ini menggoda orang mukmin, orang Islam juga, tapi orang yang ahli neraka, yang tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Apa yang terjadi, Pak? Setan yang menggoda umat Islam itu kurus badannya, kurus sekali. Sementara setan yang ditugaskan menggoda orang-orang yang sering lupa sama Allah, gemuk, besar badannya. Apa yang terjadi? Ditanya sama bosnya, kenapa kau jadi kurus begitu? Dia bilang, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ditugaskan untuk menggoda manusia yang dekat denganmu ya Allah. Mereka makan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bisa makan juga dengan orang. Mereka tidur, mereka doa bismillahirrahmanirrahim. Ayah, saya tidak bisa tidur dengan dia. Mereka berhubungan suami istri, ucapkan doa juga. Ayah, saya tidak bisa bantu-bantu. Tapi bagi orang yang lupa sama Allah, makan tidak pakai bismillah, setan juga makan dengan dia. Tidur tidak pakai baca doa, langsung tidur saja, setan tidur dengan dia. Maka hati-hati zaman sekarang, Pak. Nabi SAW ingatkan kita. Umat Islam, ini saya mau sampaikan sama saudara-saudara di Jonokalora. Umat Islam, kalau waktu malam, sudah masuk waktu malam, yang dihati-hatikan itu adalah perpindahan antara siang dengan malam, atau mendekati maghrib. Itu ada namanya rihul ahmar. Apa itu rihul ahmar? Angin merah. Itu jin, Pak. Kisahnya seperti begini. Nabi Sulaiman itu, mungkin pernah saya kisahkan di cara taziah. Nabi Sulaiman alaihissalam, ini nabi yang paling kaya, nabi yang hartanya berlimpah, nabi yang bisa perintah jin, perintah hewan, perintah binatang semua, tumbuh-tumbuhan, udara, angin, semua bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya timbul kesombongan dalam dirinya. Dia bilang, oh hebat betul saya ini, tidak ada manusia yang sama seperti saya. Itu tidak diucapkan, cuma dalam hati. Allah tahu apa yang ada dalam hati Sulaiman, bahwa dia sudah merasa hebat, sudah merasa kaya. Maka Allah panggil beberapa jin
Wahai jin, siapa di antara kalian yang paling jago, yang paling kuat ilmunya? Maka orang bilang, yang bilang ini yang paling jago. Dipanggillah itu. Baru apa kata Allah? Wahai jin, kau masuk ke tubuhnya Nabi Sulaiman, bikin dia tangannya tidak bergerak, bikin kakinya tidak bergerak, bikin dia punya kepala sering sakit, bikin dia punya lutut itu ngilu-ngilu. Masuklah jin tadi ke dalam tubuhnya Nabi Sulaiman. Saat begitu masuk tuh jin, tiba-tiba tangan tidak bergerak, kaki tidak bergerak lagi, kepala kayak mau pecah. Dipanggil dukun-dukun di mana-mana. Ada istilah waktu itu bukan dukun, istilahnya tabib. Tabib itu bahasa Arab. Kalau bahasa sekarang dukun. Ada juga bilang sando. Apa itu sando? Saingan dokter. Sando, oh, hati-hati sando itu bersaing dengan dokter itu. Sando, saingan dokter dipanggil, tidak ada yang bisa sembuh. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa pada Allah, ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi sama saya ini? Maka ketika itu Allah berkata, berbicara dengan yang apa dalam badanmu itu. Nabi Sulaiman tanya, siapa yang ada dalam tubuhku ini? Dia bilang, saya, wahai Sulaiman, saya ditugaskan oleh Allah untuk kasih sakit kau. Saya adalah Rihul Ahmar. Saya inilah yang angin merah yang bikin orang stroke. Sudah saya ini. Maka orang pertama stroke di dunia ini Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada orang sombong, sombong dengan harta, jabatan, kekayaan, hati-hati mau stroke. Saya kasih ingat memang. Bukan berarti yang stroke-stroke itu begitu. Tapi rata-rata. Maka yang ingin saya sampaikan di acara takziah ini, Nabi Sulaiman tanya, kalau begitu saya bertobat sama Allah, kau keluar saja. Siapa yang kau mau kasih sakit berikutnya? Dia bilang, saya tidak akan kembali lagi. Saya memang ditugaskan oleh Allah untuk kasih sakit orang-orang sombong. Yang sebanyak tadi. Kemudian saya mau kasih sakit anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Jadi kalau ada orang suruh, kalau dia tidak sombong, bisa saja dia durhaka dengan orang tua. Ya. Jadi anak-anak di sini tidak boleh durhaka sama orang tua, ya. Kalau durhaka sama orang tua bahaya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Rihul Ahmar ini dia bertiup pada saat sudah mau dekat maghrib. Maka betul orang-orang tua dulu bilang, anak-anak, kalau sudah mau maghrib masuk ke rumah, masuk. Masuk di rumah. Jangan di teras-teras, apalagi jangan di pintu. Sebab itu angin kalau kena di leher langsung tak putar leher. Baru orang bilang lagi di anu kalomba lagi. Tabrak kalomba, bukan tabrak kalomba, dibagi Rihul Ahmar. Kalau dia kena di tangan langsung begini. Lah kalau dia kena di kaki, di lutut, langsung tidak bisa berjalan orang. Itu bukan dongeng, memang ada. Cuma anak-anak zaman sekarang ini orang bilang nasab puah ke semua. Tidak ada percaya orang tua bilang, masuk maghrib ini. Hubungan apa maghrib? Astagfirullah. Maghrib kasih gitar. Mau sakit baru tobat. Bahaya ini, Pak. Jadi kita ini kalau sudah mau maghrib masuk dalam rumah. Kemudian Nabi sampaikan dalam hadisnya, kalau masuk dalam rumah tutup pintu pakai nama Allah. Jadi tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Tutup jendela, bismillahirrahmanirrahim. Sebab setan tidak bisa membuka pintu atau jendela yang diucapkan dengan kalimat Allah. Maka kalau mau tutup pintu pakai bismillahirrahmanirrahim. Tutup jendela, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau sudah malam tidak boleh hukumnya itu ada barang-barang yang tak buka. Maka ibu-ibu bapak-bapak periksa, tidak boleh belanga itu tak buka begini. Harus dia dibalik. Tidak boleh ada cerek-cerek tempat air, tidak ada tutupnya. Harus ditutup. Lemari, buffet, ya. Pokoknya semua barang-barang yang ada di rumah itu yang ada laci-lacinya ditutup semua kalau malam. Kenapa? Kalau tidak ditutup, disitulah setan bersarang. Ya, disitulah setan tinggal di situ. Maka kita lakukan. Ini hadis Nabi SAW. Jadi kita kalau mau malam itu, ayo periksa. Kalau malam bukan cuma ayam dicari. Nah, sekarang ini ayam dicari, senter.
Padahal yang harus dicari bukan ayam. Yang dicari itu yang ditutup, pintu tutup dulu semua. Insya Allah selamat kita dunia, akhirat dari setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, kita ini memati. Syarat mati tidak harus tua. Ya, muda juga mati. Syarat mati tidak harus sakit. Yang sehat-sehat mati juga. Ya, sekarang ini Pak, dunia ini sudah mau kiamat ini. Sudah dekat sekali tanda-tandanya. Tadi saya sudah bagikan di Facebook tadi sore itu. Tanda-tanda kiamat menurut Nabi antara lain, waktu 1 tahun bagaikan cuma 1 bulan. Coba. Baca belum lama 2020, ini sudah 2021, sudah bulan Juni lagi. Padahal macam belum lama 2 tahun 2020. Ya, tidak dirasa itu tahun berganti cepat. 1 tahun kata Nabi bagaikan 1 bulan. 1 bulan itu bagaikan 1 hari. 1 hari itu cuma berasa macam 1 jam. Dan 1 jam itu bagaikan orang yang membakar daun yang kering secepat itu. Tadi pagi kita bangun, habis sholat subuh, kita ke kantor, ke sekolah, ke laut, ke pasar, ke kebun, ke sawah. Tiba-tiba tidak terasa malam lagi. Besok bangun begitu lagi. Tak putar-putar tiap hari, bangun kerja. Malam lagi. Cepat sekali putaran waktu ini Pak. Ini menandakan kalau putaran waktu sudah secepat ini tanda-tanda kiamat sudah mau dekat. Ya, oleh karenanya kalau ini sudah dekat-dekatnya waktunya mau kiamat, apalagi tanda-tanda kiamat, zalzalatul ard, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekarang coba lihat, di mana-mana Pak, di mana-mana ini gempa bumi. Belum lama, baru kemarin 4 hari lalu barangkali di Ternate, Maluku Utara, tadi di Sragen, ada di Jawa yang 8,3, ada macam-macam. Ini gempa di mana-mana. Tanda-tanda kiamat itu gempa di mana-mana. Kita di Sulawesi Tengah ini, khususnya Palu, Donggala, Sigi, Parigi, itu sudah terdampak bencana. Sudah pernah Allah kasih rasa kita ini. Baru bencana yang jadi sama kita di Sulawesi Tengah beda dengan tempat lain. Kalau tempat lain, kalau gempa-gempa saja, kalau tsunami-tsunami saja. Tetapi sama kita ini 3 kali Pak. Sudah gempa, tsunami naik, likuifaksi. La ilaha illallah. Maka kalau ada masyarakat Sulawesi Tengah masih bermaksiat sama Allah, SWT lalu itu, apa tidak sadar? Kita utamanya di Parigi masih alhamdulillah. Ada juga rumah-rumah rusak, tapi untuk korban jiwa, ada cuma berapa orang saja. Tapi lihat kita punya saudara-saudara di Palu, Donggala, banyaknya yang korban, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah ini tidak jadi pelajaran bagi kita? Ya, mudah-mudahanlah Allah sudah kasih kerasa kita yang siksa seperti itu. Mudah-mudahan jangan lagi diulang. Allah itu marah pertama. Kalau kita belum sholat, mungkin Allah marah. Tetapi hati-hati, jangan kata Allah itu, Allah pasti marah kalau kejahatan itu terlalu dinampakkan. Kalau kamu mau minum minuman keras, minum di rumah saja. Kau kunci pintumu, ambil cap tikus, cap bebek, cap apa, minum dalam rumah. Kurangana itu sampai babusah. Tapi jangan di luar. Ya, jangan di luar. Kalau kamu mau main judi saja. Tapi jangan judi online yang melibatkan banyak orang, sampai anak-anak sekarang ini banyak uang orang tua dia curi gara-gara bajudi online. Bajudi lewat HP. Periksa bapak-bapak punya anak-anak itu. Periksa HP-nya mereka. Bapak-bapak bertanggung jawab di hadapan Allah. Gara-gara HP yang bapak ibu belikan, mereka main judi di situ. Jadi periksa. Anak-anak sekarang ini, salah sedikit, Pak, minta uang. Beli apa? Pulsa data, pekerjakan tugas. Harap. Tak apa bayangi. Tidak ada betul. Kalau betul periksa, coba kata mana itu tugas yang dibikin itu. Tiap hari beli pulsa data. Tiap hari beli pulsa data. Habis di mana? Habis main game online. Bagus kalau masih game.
Kalau dia sudah berjudi online, hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Maka di mana-mana disampaikan, ayo, ya, anak-anak ini tidak harus jadi ustaz semua, tapi minimal dorong tahu akhlak. Maka di mana-mana, alhamdulillah saya ini sudah buat di sini. Mudah-mudahan masyarakat John Okalora itu ada, insya Allah sementara masih dalam proses, tapi sudah jadi bangunannya satu lokal itu. Insya Allah nanti anak-anak John Okalora kita bina di sana, insya Allah. Ya, ini kita punya generasi-generasi ini mengaji di sana, insya Allah. Ya, sudah jadi. Sana masjid sementara juga dibangun. Mudah-mudahanlah ke depannya kita ini minimal kita punya anak ini. Tidak juga harus jadi penghafal Quran semua. Karena orang yang menghafal Quran itu, Pak, sudah Allah takdirkan dia bisa menghafal. Zaman dulu, kurang orang hafal Quran. Zaman sahabat. Tetapi orang yang mengamalkan Al-Quran hampir semua. Tidak dihafal tapi diamalkan. Zaman sekarang tak balik. Banyak sekali penghafal Quran. Anak-anak tahfiz Quran. Ini Quran, Quran semua. Tapi kejahatan makin jadi. Berarti Al-Quran cuma jadi hafalan, bukan jadi pegangan. Ya, jadi Al-Quran itu bukan cuma dihafal, tapi diamalkan isinya. Orang bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau dia tahu artinya, dia tahu pahamnya. Hati-hati bapak-bapak, jangan tak salah. Ya, saya mau kasih ingat, kalau mau cari tahfiz Al-Quran, tanya dulu gurunya. Siapa yang mengajar guru mengaji itu? Tanya silsilah ilmu dia hafal itu. Jangan sangka semua orang hafal Quran bagus. Bapak-bapak ingat itu namanya ISIS, tahu Pak Ibu? ISIS. ISIS yang di sana, Timur Tengah, yang membunuh orang Islam. Itu hafal Quran. Mereka hafal Quran, hafal hadis, tapi ya kerjanya bunuh orang. Orang Islam juga yang dia bunuh. Jadi bukan berarti orang hafal Quran sudah bagus. Maka kita cari ilmu itu yang ada sanadnya, silsilahnya. Minimal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Sulawesi Tengah ini Al-Herat, sudah pasti paten. Al-Herat itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, jejer dia punya silsilah sampai kepada Nabi. Maka yang kita pakai ini aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah, tidak usah yang macam-macam. Bolehkah kita punya anak-anak hafal Quran? Silakan. Memang luar biasa anak-anak hafal Quran. Tapi tanya dulu gurunya. Dari mana? Ya, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai salah. Jangan kita punya anak jadi hafal Quran, keluar-keluar jadi teroris. Iya, bisa jadi. Itu yang berapa kali dikeroyok-keroyok gitu. Ini pernah datang. Ada satu polisi di Polres datang sama saya. Dia bilang waktu penggerebekan itu, yang di sana itu, Poso, mereka dapat di pondok-pondok itu Al-Quran, buku, ada buku tebal begini. Dia bawa sama saya. Ini Ustaz buku apa ini? Teroris punya ini. Saya baca, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Berarti itu teroris menghafal hadis, menghafal Quran. Jadi bukan berarti kita sekarang ini harus betul-betul. Ilmu ini betul-betul dicari tahu. Ya, karena paham ini banyak sekali zaman sekarang ini. Apalagi internet. Ya Allah ya Rahman. Ya, internet itu jangan semua dipercaya. Ya, internet itu banyak sekali paham di situ. Kita punya anak-anak zaman sekarang ini cuma baca internet, baca ini, baru pergi sampai imam. Pak Imam, coba tahlil lagi. Kenapa? Bid'ah itu, bid'ah. Saya baca di mana kau baca? Internet. Memang kau guru sama internet? Hati-hati sekarang ini. Imam-imam itu tanya dulu. Kau belajar dari mana itu? Tidak boleh tahlil. Hah? Internet. Belajar dari internet. Bukan berarti boleh. Kita baca-baca internet itu cuma menambah wawasan. Tapi perlu guru. Man laisa lahu mursyidan fasyaitanuhu mursyid. Siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Pasti. Maka di mana-mana itu belajar agama, belajar bukan di sekolah, bukan di pesantren, belajar di pinggir jalan. Akhirnya habis semua orang, tidak boleh. Bid'ah, tidak boleh. Neraka. La ilaha illallah. Memang neraka nenek punya. Salah sedikit bid'ah, salah sedikit tidak boleh, salah sedikit tidak boleh. Ini yang sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita ini, itu sudah ada dalilnya. Apa kamu mau tanya? Dalil tentang
tentang akad nikah, dalil tentang salamatan, dalil tentang batahlil, ada semua itu, ya. Dalil tentang baca yasin. Baca yasin di kubur tidak boleh. Man qara'a yasin fi qabr. Barang siapa yang membaca surah yasin dalam kubur, maka Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang ada dalam kubur. Bahwa tidak boleh baca yasin. Jadi mau apa sana? Baca Quran atau mau menyanyiakan itu dalam kubur? Tidak boleh baca yasin dalam tidak boleh. Bagaimana tidak boleh? Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita di acara-acara takziah begini tambah-tambah kita punya pengetahuan. Berikutnya, karena kita mau mati satu, pilih ibadah yang ringan-ringan saja. Orang-orang tua saya yang sudah 60 tahun tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih bisa sholat 100 rakaat. 100 rakaat tiap malam. Mampu bapak-bapak? Sedangkan yang 4 rakaat sakit pinggang. Maka cari amal ibadah yang mudah-mudah saja. Ibadah untuk orang tua itu satu, perbaiki hubungan silaturahim. Semakin tua orang, semakin baik dengan manusia. Semakin tua manusia, semakin baik dengan keluarganya. Semakin dekat dengan anak-anak, semakin dekat dengan cucu, karena sudah tua. Jangan tabale, semakin tua makin nasoa, makin ganas sama anak-anak. Ini marah anak-anak. Jadi justru semakin tua kita makin dekat dengan keluarga. Yang kedua, amalan orang tua itu yang ringan-ringan, baca Quran. Kalau baca Quran mungkin sona furau, so jauh begini, ya yang dihafal-hafal saja. Kenapa kita ini disuruh menghafal Quran walaupun cuma juz amma? Ya, sebab pada saat mata nanti ini tidak tarang lagi, ada yang kita hafal. Oh, masih ingat. Jangan cuma 3 kul saja dihafal. Salah sedikit 3 kul. Kalau setiap salat kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bahannya itu kok, ya. Jadi tambah-tambah lagi ada alhaqumut takasur. Jadi digilir-gilir. Kalau sudah tidak bisa lagi mata untuk mengaji, maka zikir. Nah, ini penting. Pak, semua ibadah Allah minta sedikit saja. Salat Allah minta 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Kalau mau ditambah-tambah dengan sunnah silakan. Zakat Allah minta 2,5%. Kalau mau tambah sedekah, infak, hadiah silakan. Tapi Allah minta yang 2,5%. Haji Allah minta 1 kali saja. Gara-gara corona ini haji 2 tahun Indonesia tidak berangkat, ya sudah berdiam saja. Karena Allah memang tidak. Tetapi yang Allah minta dalam diri kita ini cuma 1 ibadah. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah siang, bukratan pada pagi hari dan sore hari. Maka kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Setiap habis sholat, subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang. Sebab itu kayak resep dokter. Kalau dokter tulis itu 2 kali 3 2 kali 1 berarti 1 hari 2 kali. Kalau dia tulis itu 3 kali 2 berarti 1 hari 2. Begitu. Atau 2 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 1. Bisa jadi begitu. Sama dengan zikir itu. Kalau dia bilang 33 kali, 33 kali. Cuma cara bacanya. Kan di masjid itu, Ilahi Rabbi Subhanallah. Baru-baru 2 begini kita, Alhamdulillah. Kenapa? Sup ubi. Apa? Allah. Cepat sekali. Saya biasa perhatikan. Ilahi Rabbi Subhanallah, baru Subhanallah. Alhamdulillah. So alhamdulillah. Berarti dia baca sup. La ilaha illallah. Apa berzikir begitu? Ya. Sama itu kalau salat tarawih. Salat tarawih dalil. Cepat sekali. Subhanallah dibaca subhanallah. Pakai apa Ustaz? Pakai tangan. Boleh.
Kalau tidak bagus pakai tangan, pakai tasbih. Pakai tasbih. Nanti kita punya jari-jari ini bersaksi di hadapan Allah nanti. Ya Allah, saya punya tangan ini, saya ini lalu dipakai batasbih ya Allah. Dipakai bazikir. Tapi kalau tidak pernah dipakai bazikir, dia mau bersaksi apa dia? Itu nanti tasbih-tasbih yang kita pegang itu bersaksi di hadapan Allah nanti. Dia pakai saya bertasbih ya Allah. Yang kita punya tangan ini nanti Allah, ya Allah tidak pernah bertasbih. Tamak duit terus dipegang. Durian terus dipegang. Fulus, doi. Batasbih juga. Pegang doi, batasbih juga. Ya, insya Allah. Itu, jadi zikirnya mana? Pertama, tadi subhanallah, walhamdulillah, Allah ilaha illallah, Allah akbar. Apalagi zikir Ustaz, salawat. Salawat itu, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah. Salawat Fatih, salawat Nuril Anwar, salawat Tibil Qulub, banyak salawat. Cuma dia bilang, sepanjang sekali Ustaz. Mana yang paling pendek? Yang paling pendek satu. Sallallahu ala Muhammad. Ada yang biasa dibawa di lagu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat itu. 100 kali satu hari kita baca, insya Allah Allah buka, kita punya rezeki. Rezeki itu Pak sudah ditakar, tidak bisa tertukar, betul? Biar kita bilang kita mau banting tulang begini, kalau kita bukan kita punya rezeki tidak dapat. Rezeki itu jangankan di mulut anjing, kata Nabi, kalau rezekimu walaupun itu rezekimu di mulut singa, coba bayangkan Pak, bukan cuma di mulut anjing, kita punya rezeki di mulut singa, pasti kau dapat itu. Nanti singa buka sendiri mulutnya, ambil rezekimu ini. Tapi kalau bukan kita punya rezeki, tetapi rezeki itu harus dipancing. Sama dengan ikan di laut. Ikan di laut banyak. Oh, mau perlu berapa ikan? Silakan pancing. Cara pancingnya salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini hujan semakin keras. Semua yang dapat dengar sampai suara. Sebagai akhir ceramah ini, mudah-mudahanlah kita semua hadir di dunia ini, Allah terima semua amal ibadah kita semua. Kemudian kita doakan almarhumah, semoga almarhum Allah berikan jalan yang lurus. Amin. Diterima semua amal ibadahnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqimhu wa simadakhalahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa bihamdika wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.